Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar lagi bersama Bapak Gatran. Pelajaran kali ini adalah kelas 6 tema 1. Muatan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang IPA dan IPS. IPA, cara memperkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk sang gajah. Di negara kita Indonesia telah dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia terdapat banyak sekali spesies ikan. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara Malaysia. Nah, hewan-hewan yang kita bahas tadi merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Cara perkembangbiakan hewan yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, burung, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan hewan yang kedua adalah vivipar. Selain bertelur, hewan juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Jawabannya adalah ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau disebut ovovivipar. Nah, kita masuk dalam sesi wayahe. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan lain yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Tulislah di dalam buku tulismu. Nah, kita sudah sampai di muatan pembelajaran kedua, yaitu IPS. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara ASEAN yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara ASEAN berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kini kita sampai ke negara kita, yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN,
Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara berikutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga. Sama seperti dengan Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar sendiri merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Demikianlah pembelajaran dari Bapak Gatran. Nantikan pembelajaran berikutnya pada subtema 2. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.